Faslun a'daru sholati, uzur-uzur sholat itu ithnani ada dua. Apa itu uzur tadi Bu? Uzur itu adalah halangan. Uzur itu adalah halangan, hal-hal yang memperbolehkan seseorang itu menunda sholat hingga waktu keluar sholat. Keluar waktu artinya tidak berdosa orang itu mengerjakan sholat di luar waktunya. Nah, itu namanya uzur, halangan, menyebabkan orang jadi tidak dosa. Ifnani ada dua. Dalam kitab ini, kitab Safinatun Najah dijelaskan ada dua. Ada juga yang menjelaskan 3, bahkan ada 5 uzur sholat. Kita bahas 2 dulu di sini. An-naumu yaitu tidur, wan nisyanu dan yang kedua sholat. Berarti ada berapa tuh? 2. An-naumu tidur, wan nisyanu lupa. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, idza nama ahadukum, kalaulah apabila seseorang itu di antara kalian tidur an sholatin sehingga tidak sholat, au nasiyaha atau lupa akan itu sholat, fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat apabila dia mengingatnya. La kafaratalah, tidaklah ada kafarah, tidak dosa kalau meninggalkan atau idza nama, seseorang dari kalian itu tidur atau lupa sehingga tidak mengerjakan sholat pada waktunya, fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat apabila dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarat baginya kecuali itu tadi, wajib untuk mengerjakan ketika dia ingat. 2 perkara yang bisa menyebabkan, yaitu antara tidur dan juga kita bahas tidur dulu. Pernah ibu-ibu tidur? Sering ya. Tidur yang berkenaan dengan sholat itu ada 3 hukum. Tidur yang berkenaan dengan sholat itu ada 3 hukum. Yang pertama, tidur yang makruh. Pertama itu tidur yang mubah, gitu dulu. Yang pertama tidur yang mubah. Mubah itu boleh. Yang pertama tidur yang mubah, yaitu tidur yang dibolehkan. Yang bagaimana? Yaitu bila mana seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat. Tidur sebelum masuk waktu sholat. Contohnya gini Bu, waktu sholat zuhur jam berapa? Jam 12. Jam 10 tidur. Jam 10 tidur. Bangun-bangun jam 5. Berarti sholat zuhur lewat gak tuh? Dosa nggak? Enggak. Tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia kehilangan sholat zuhur tadi contohnya, dia bangun jam 5, maka dia tidak berdosa. Uzur namanya, tidur. Jadi ntar saya jelaskan, nggak semua tidur dikatakan nggak dosa. Ini yang ini doang nih, tidur yang mubah, tidur yang dibolehkan.
yang mana dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Contoh jam 10 atau jam 11 dia tidur, belum masuk waktu johor. Bangun-bangun jam 5, emang kagak bangun sama sekali tuh, nggak ada yang bangunin lagi. Sadar-sadar bangun jam 5, baru itu namanya dosa apa tadi? Nggak dosa. Wajib kodok nggak? Sholat johornya wajib kodok nggak? Wajib kodok. Paham nggak? Wajib kodok sholat johornya. Itu tidur yang mubah. Yang kedua, tidur yang makruh. Tidur yang makruh itu yang bagaimana? Yang seseorang tidur setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, dia tidur. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, Bu, yukrahun naumu ba'da dukhuli waqti sholati wa qabla fi'liha haitsu dhannal istiqaq qabla taikihi li'adatin awli qadi ghairihi lahu. Makruh hukumnya tidur yang dilakukan setelah masuk waktu sholat dan dia belum ngerjain sholat, gitu. Tidurnya setelah masuk waktu sholat wa qabla fi'liha dan dia belum melaksanakan itu sholat, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, dia berkeyakinan bakal bangun dan ngerjain sholat, atau berkeyakinan ada yang bangunin dia, atau dia mesen sama orang dibangunin. Misalkan kita tidur minta tolong sama laki, bang, saya capek banget ini ya, bangunin saya ntar jam segini belum sholat johor ini. Atau misalkan laki pulang kerja isya, laki pulang kerja jam 8 udah masuk waktu isya belum? Laki pulang kerja jam 8 udah masuk waktu isya belum? Udah. Capek banget laki, habis nyari duit, nyampe rumah bilang sama kita, Neng, yang mah banyak banget tuh, sampai 3 saya sebut. Emang dia 3 apa tuh? Yang ya Allah, ini capek banget, abang mau tidur dulu ya, abang belum sembahyang isya, ntar bangunin ya jam 12 malam, atau bangunin ya jam 1. Itu boleh, itu makruh tidur yang seperti itu. Itu tidur yang seperti itu makruh. Tidurnya makruh, dosa nggak? Nggak dosa, makruh. Dia tidur sesudah masuk waktu sholat, ya, dia tidur sesudah masuk waktu sholat dan dia belum ngerjain sholat. Kemudian dia berkeyakinan dia bisa bangun, atau minta bangunin sama orang, atau pakai jam alarm. Itu tidur yang makruh, nggak dosa. Yang seperti itu nggak dosa. Bangun-bangun bukannya jam 12 malah subuh jam 5. Bangun-bangun jam 5. Dosa nggak? Dosa nggak? Wajib kodok nggak sholatnya? Wajib kodok. Itu tidur yang makruh, yang dia tidur setelah masuk waktu sholat. Itu namanya uzur. Ada tidur yang haram yang ketiga.
tidur yang haram. Yang mana yang tidur yang haram? Yaitu dia yang tadi enggak ada syaratnya tuh yang kedua. Dia tidur setelah masuk waktu sholat, belum ngerjain sholat, tapi dia nggak memiliki keyakinan akan bangun dan ngerjain sholat. Contoh, ibu-ibu nih pulang ngaji jam 8, udah masuk waktu isya, rebahan tidur, kagak ada keyakinan bakal bangun dan ngerjain sholat, tidurnya haram. Bangunnya subuh, dosa. Wajib kodok, wajib segera. Wajib kodoknya segera dilakuin. Sholat isya dulu, jangan sholat subuh dulu. Kalau begitu, itu sholat isya dulu, baru sholat subuh kalau begitu. Kecuali tadi yang contoh yang sebelumnya, yang dia misalkan tadi tidur jam 10, bangun-bangun jam 5, lewat johornya tuh, maka itu boleh sholat johornya dientar-entarin boleh, nggak pakai buru-buru. Wajib kodok tetapi nggak wajib buru-buru. Tetapi kalau yang tadi, yang dia tidurnya yang haram tadi, yang dia setelah masuk waktu sholat, kemudian dia tidur, dia belum ngerjain sholat, dan juga nggak ada keyakinan bakal ada yang bangunin, atau nggak ada keyakinan bakal bangun dan ngerjain sholat, tidur aja lewat waktu sholat, wajib kodok sholat isyanya, buru-buru juga wajib dilakuin. Itu bedanya. Paham Bu? Paham nggak? Jadi tidur tadi hukumannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama tidur yang mubah, tidur yang dilakuin sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat dia tidur, itu tidur yang mubah. Dosa nggak? Ninggalin sholat dosa nggak? Tadi ketinggalan sholatnya, kelewat gara-gara tidur tuh. Kan namanya orang tidur Bu, ya kan? Oh nggak ngaji, kenapa tidur? Oh tidur, ya nggak apa-apa, tidur. Ya nggak jadi soal orang tidur, mau diapain? Tidur. Kata Nabi SAW, laisa fin naumi tafritun, tidaklah ada di dalam tidur itu kesembronoan. Kata Nabi, laisa fin naumi tafritun, tidaklah ada di dalam tidur itu kesembronoan. Wa innamat tafrit, dan sesungguhnya adapun itu kesembronoan, ala man lam yusolli sholata, yaitu bagi orang yang dia belum mengerjakan sholat hatta yadkhula waktul ukhra, sehingga masuk waktu sholat yang lainnya. Itu namanya sembrono. Kalau orang tidur kelewat waktu sholat, itu uzur, bukan sembrono, kagak dosa, tapi wajib kodok. Tidur yang kedua, tidur yang makruh. Kalau makruh berarti dibenci, yaitu tidur yang dilakuin setelah masuk waktu sholat dan dia belum mengerjakan itu sholat, tetapi dia berkeyakinan ada yang bangunin, atau bisa bangun, atau kita mesen minta sama orang buat bangunin kita. Tuh tidurnya makruh. Lewat sholat dosa enggak? Lewat sholat dosa enggak? Kagak, karena dia punya keyakinan tuh tadi. Pokoknya syaratnya 2, dia tidurnya setelah masuk waktu sholat dan dia belum ngerjain sholat. Yang kedua, dia berkeyakinan bisa bangun sebelum waktu sholat habis. Misal capek banget, ibu habis masak pagi ke pasar, ke bolak-balik ngambil rapot,
Waktu Johor masuk, balik rumah jam 1, capek banget. Mata udah 5 watt. Bilang sama kita punya anak, terbangunin ya jam 2:30. Mama capek banget, tidur. Itu tidur yang makruh. Kelewat taunya. Kagak sembahyang Johor, dosa nggak? Wajib kok, wajib kok. Biasanya kan kalau orang tidur begitu, minta tolong bangunin, yang ntar banguninnya jam segini, iya. Lewat waktu, yang kok nggak dibangunin gitu. Udah dibangunin, udah duduk, tidur lagi tuh. Ya, dan kita bahas tuh, ada hukumnya orang ngebangunin orang tidur, ada hukumnya tuh. Bukan tidur doang ada hukumnya. Ngebangunin orang tidur ada hukumnya. Yang ketiga tadi tidur yang haram, yaitu tidur yang dilakuin setelah masuk waktu sholat dan dia belum ngerjain sholat sampai lepas lewat waktu sholat keluar dia belum ngerjain sholat. Tapi dia nggak ada keyakinan bisa bangun dan ngerjain sholat, itu tidurnya haram dan itu dos. Wajib kodok nggak? Wajib kodok. Kodonya buru-buru. Nah, adapun hukum daripada orang yang ngebangunin orang tidur, yang pertama itu hukumnya adalah sunnah. Yang pertama hukumnya sunnah. Oh berarti ini Bu, tadi yang tidur yang makruh itu wajib kodoknya buru-buru, diberi catatan Bu. Tadi yang tidur yang mubah wajib kodok nggak? Buru-buru nggak? Enggak. Yang tidurnya makruh wajib kodok tapi nggak buru-buru gitu. Tapi kalau yang tidurnya haram wajib kodok, ya gitu ya, wajib kodok, buru-buru juga wajib, dan dia harus istighfar, harus taubat, sebab dosanya dua, satu dosa tidur, kan tidurnya haram tuh, dan yang kedua dosa ninggalin sholat sengaja, itu masuknya dosanya dua tuh. Kalau begitu berarti dia harus taubat dulu, istighfar. Gak cukup dia ngerjain sholat. Kenapa? Karena tidurnya aja dia dosa. Tuh begitu. Harus didantain Bu, ditegesin lagi, tulis di catatannya. Berarti ada 3 tadi model tidur ya. Ntar kita bahas ulang. Sekarang kita itu dulu apa hukumnya ngebangunin orang tidur. Satu sunnah. Ngebangunin orang tidur hukumnya sunnah. Yang mana? Yang tadi ngebangunin orang yang tidurnya sebelum masuk waktu sholat, itu sunnah. Misalkan laki kita tidur tadi sebelum masuk waktu sholat jam 10, jam 1 kita bangunin karena udah masuk waktu Johor, jam 2 kita bangunin, bang bangun, bang. Jangan malah ibu ikut ngelonin malah tidur juga. Berarti ibu ngerelain lakinya masuk neraka kalau begitu. Sunnah hukumnya ngebangunin orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Dan juga sunnah hukumnya ngebangunin orang yang tidur di depan orang yang sholat. Emang mau disolatin? Sunnah hukumnya ngebangunin orang yang tidur di depan orang sholat. Ada lagi kesunahan ngebangunin orang yang tidur untuk bangun sholat malam, itu sunnah. Maka kita Bu sekarang punya handphone, punya barang-barang yang bisa bawa kita ke surga. Contoh pasang alarm buat bangun malam, atau ngebangunin orang,
atau nanya udah sholat belum. Tuh kita nanya udah sholat belum dong tuh ke orang, itu udah termasuk kebaikan. Misalkan ke laki kita, bang udah sholat, padahal mah nanya dong gitu, tapi kan itu ngingetin orang buat sholat, pertanyaan itu, maka itu mendapatkan pahala sunnah. Bagus itu, dan barang kita itu bisa nuntun kita kepada kebaikan, yaitu yang sunnah. Yang kedua, ngebangunin orang tidur itu hukumnya wajib. Yang mana? Yang tadi, yang model tidur ketiga, yaitu yang tidurnya setelah masuk waktu sholat, itu wajib membangunkannya. Wajib ngebangunin tuh. Kalau kagak dibangunin maka dosa. Karena wajib. Misal ibu tahu laki pulang kerja jam 8 belum sembahyang isya, ibu kagak bangunin, ibu ikutan tidur, bangun sama-sama subuh, ibu dosa. Kenapa? Karena ngebangunin laki yang belum sholat setelah masuk waktu sholat, hukumnya wajib. Ibu kagak bangunin, maka ibu berdosa. Dan juga ibu berarti ngerelain lakinya masuk neraka. Secara nggak langsung tuh gitu. Bukan malah ibu ikut ngelonin. Ya, paham bu? Hukumnya wajib. Tapi udah dibangunin tidur lagi. Terus gimana hukum saya? Ibu udah ada teguran sekali, ngugurin kewajiban, udah cukup. Kalau dia tidur lagi, galak banget sama gali siram. Nah, ada kasus begini, dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Contoh subuh, kan sebelum masuk waktu sholat tuh, subuh, dia tidur malam. Lempengan waktu subuh masuk, kita bangunin. Udah kita bangunin, dia udah bangun, tapi tidur lagi. Sampai lewat waktu subuh, dia bangun. Bangun-bangun jam 7. Itu tidurnya gimana tuh? Kalau hukum orang yang ngebanguninnya tadi udah pas, cakep, sunnah udah dikerjain sama dia udah bangunin. Tapi dia tidur lagi tuh orang yang tidur. Bangun-bangun jam 7. Tidur yang pertama masuknya tidur yang mubah, yang kedua masuknya tidur yang haram. Karena dia tidur setelah masuk waktu sholat, jam 5 dibangunin, dia tidur lagi. Tanpa ada keyakinan dia bisa bangun buat ngerjain sholat. Kalau ada keyakinan dia buat bangun ngerjain sholat, tidurnya makruh, nggak berdosa. Tuh, paham bu? Ibu udah maksain mata melek-meleknya tidur jam 4, bangun-bangun jam 7. Dosa apa kagak? Dosa apa kagak? Jam 4 udah masuk waktu sholat belum? Belum. Dosa apa enggak? Enggak. Wajib qada enggak? Wajib. Itu namanya uzur bu. Idza nama ahadukum an sholatin aw nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. La kafarata illa dzalik. La kafarata lahu illa dzalik. Enggak ada dosa. Enggak berdosa. Kalau ada orang tidur, namanya orang tidur. Enggak kuat ke jam 4 dia tidur. Bangun-bangun jam 7, bangun-bangun jam 8. Jam 8 juga bangun dia belum ingat misalkan tuh sholat subuh udah apa belum? Iya, karena dia pikir orang dia tadi pengen nahan mata buat sholat subuh, bangun-bangun jam 8 dia pikir udah sholat subuh aja. Dia inget-inget jam 10, tadi belum sholat subuh tuh. Ya Allah.
Boleh nggak? Ya boleh, sholat wajib kodok, wajib kodok. Nah kan kalau dia ingatnya jam 10, kan idza dzakaroha, apabila dia ingat. Oh ya, ya kali ada orang kasus begitu. Tuh kan pernah. Ah. Iya, nggak dosa. Ya, itu namanya orang tidur. Yang kedua ada wan nisyano, dan lupa. Man nasya sholatan fal yusolliha idza dzakaraha. Siapa orang yang dia lupa buat sholat, maka dia sholat buru-buru ketika dia ingat. Melupanya lupa yang bagaimana? Apa itu lupa, Bu? Enggak ingat. Apa itu enggak ingat? Lupa. Lupanya karena sesuatu yang halal, baru itu masuk uzur. Lupanya karena sesuatu yang halal, bukan karena sesuatu yang dilarang. Contoh, habis maghrib ibu tadarus Al-Quran. Habis maghrib tadarus Al-Quran. Udah sembahyang maghrib, udah tadarus Al-Quran sambil nungguin waktu isya. Baca Quran, asik, nikmatnya dia ngerasa yang di situ baca Quran. Masya Allah, baru ini dia baca Quran begitu. Terus lupa, kelar-kelar baca Quran jam 5 subuh. Masya Allah, luar biasa nggak tuh orang tuh? Ada nggak di sini? Saking asiknya dia baca Quran, ingat-ingat jam 5, lah itu kan lupa karena sesuatu yang halal. Baca Quran, lupa, kagak sembahyang isya, maka saat itu dia dosa nggak? Enggak dosa. Lupa, bisa jadi begitu. Ya. Atau karena sesuatu sibuk, ngapain misalkan? Artinya yang baik ya, bukan yang karena maksiat, bukan karena nonton film dah gitu, nonton film lupa, main HP dah lupa. Loh, baru maghrib ini. Sinetron habis maghrib, sinetron mau maghrib mulainya kan ya. Jam 6, setengah 6 baru mulai tuh film. Kelar-kelar tuh film setengah 8. Ya Allah, tadi kagak sembahyang maghrib. Ada orang giliran nonton film begitu pas iklan ditungguin, iklan nih, bayang dulu dah. Ngejar iklan kelar tuh. Dia sembahyang. Ngebut, iklan kelar sembahyang. Pernah nggak begitu, Bu? Pernah. Ya, kalau lupanya karena sesuatu yang halal itu uzur, nggak apa-apa. Tapi kalau lupanya karena hal yang dilarang, itu nggak termasuk uzur. Lupa karena maksiat, karena sesuatu yang melalaikan kita, itu nggak masuk uzur. Itu dua perkara yang masuk daripada uzur sholat. Ada lagi sebenarnya kayak alasannya tuh yang masuk ke uzur tuh ingin jamak takhir. Kita lagi di perjalanan yang melewati batas bolehnya waktu sholat itu dijamak dan dikosor, ya sekitar 80 sampai 85 km. Akhirnya dia berniat, yang penting ada niatnya. Niatnya apa? Ketika dia di waktu zuhur, dia ingin mentakhirkan, menunda sholat zuhurnya, ntar dikerjainya sewaktu asar. Itu kan uzur juga namanya, karena dia dalam perjalanan. Itu Bu ya. Jadi ntar udah paham nih, kalau tidur tuh dibolehin apa kagak, yang makruhnya mana.
Jangan kebanyakan tidur, kasratun naum, banyaknya tidur, ya itu bisa mewariskan kefakiran, duritul fakr, bisa mewariskan kefakiran. Kita idealnya orang tidur tuh biasanya berapa jam sehari? 8 jam. Sehari berapa jam, Bu? Sehari berapa jam? 24 jam sehari. Berarti kalau ibu sehari tidur 8 jam itu udah makan waktu sepertiga hari. Ya kan? Udah sepertiga hari ibu tidur sehari 8 jam. Udah sepertiganya tuh. Berarti kalau ibu maaf umur 60 tahun, berarti udah tidur berapa lama, Bu? Sepertiganya 60 tahun berapa, Bu? Hah? Sepertiganya 60 tahun. 20 tahun berarti ibu udah menyia-nyiakan waktu 20 tahun buat tidur doang. Nggak ada amalan apa-apa tuh 20 tahun. Makanya tidur yang cukup itu baru yang ideal tuh. Orang normalnya tidur 8 jam. Berarti kalau umurnya 60 tahun udah tidur 20 tahun. Ibadah berapa tahun? Mulai kenal ibadah. Di umur keberapa? Lagi manteng-mantengnya ibadah. Umur 15 masih separoh-separoh, 16 masih bagaimana, hitung dah 20. Berarti kalau umur 60 tahun, 20 tahun tidur, 20 tahun ibadah, 20 tahun masih belum balik tuh. Masih main segitu-gitunya dah tuh 20 tahun. Berarti cuma 20 tahun ntar kehitung amal ibadahnya. Ya Allah. Ya Bu ya, Bu, tidur. Bukannya nggak boleh tidur, boleh. Ya, buat istirahat badan kita, ya boleh tidur. Jangan banyak tidur. Hubun naum juga nggak bisa tuh. Bagi tanda-tanda matinya hati itu bisa tuh. Banyakin tidur, banyakin makan nggak boleh. Makanya kalau tidur juga jangan telanjang habis. Kalau bisa ada selai kain. Tidur jangan telanjang banget gitu, nggak boleh juga tuh. Iya masuk angin. Lembung. Itu ya Bu ya, sedikit daripada kita bahas awal-awal kitabus shalah, yaitu adarus sholati itnani. Uzur sholat itu ada dua, an-naumu wan nisyanu. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Tidur tadi ada berapa hukum? Ada 3. Tidur yang pertama tidur yang mubah. Tidur yang mubah yang bagaimana? Yang tidurnya sebelum masuk waktu sholat, itu tidur yang mubah. Bangun-bangun lewat waktu sholat, dosa nggak dosa. Wajib kodok, wajib buru-buru nggak kodonya, enggak. Itu tidurnya yang mubah. Yang kedua tidur yang makruh, tidur setelah masuk waktu sholat, sampai lewat waktu sholat dia belum ngerjain, tapi dia berkeyakinan bisa ngerjain, bangun dan ngerjain sholat, atau ada yang bangunin dia, atau dia pakai alarm segala macam yang dia berkeyakinan bisa bangun ngerjain sholat. Itu tidurnya makruh. Lewat waktu sholat, wajib kodok nggak? Dosa enggak. Wajib kodok nggak? Wajib buru-buru enggak. Yang ketiga tidur yang haram, yang dia tidur setelah masuk waktu sholat tanpa berkeyakinan dia bisa ngebangun dan juga ngerjain sholat. Itu tidur yang haram, tidurnya dosa, lewatin waktu sholat juga dosa. Jadi dia dapat 2 dosa. Wajib kodok nggak? Wajib buru-buru nggak? Sholat kodoknya wajib. Itu 3 hukum tidur. Kan ntar pas mau sholatnya kodoan lillahi ta'ala, itu niatnya. Tapi itu sunnah nyebut kalimat kodok, nggak wajib dalam niat sholatnya.
Nah, hukum orang yang ngebangunin orang tidur ada berapa? Ada dua. Yang pertama sunnah, yaitu ngebangunin orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua wajib, yaitu tidur ngebangunin orang tidur yang setelah masuk waktu sholat. Nggak dikerjain dosa nggak? Kita nggak ngebangunin orang itu dosa nggak kita? Dosa. Orang yang tidurnya dosa, yang kita juga dosa, apalagi lewat waktu sholat. Nah, yang kedua daripada uzur sholat yaitu wanisyanu, dan juga lupanya karena sesuatu yang halal. Paham lu? Alhamdulillah. Faslun syurutus sholati thamaniyatun. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.